Mulai dari At-Takatsur surah ke-102, Al-Asr 103, dan kemudian juga ditutup dengan Al-Humazah di surah yang ke-104. Pada intinya mengingatkan kita semua agar mampu menata aktivitas kita secara seimbang antara dunia dan akhirat kita. Jangan berlebihan, apalagi bila sifat berlebihan itu melupakan kewajiban pokok kita untuk mencari bekal pulang. Hidup bermegah-megahan untuk akhirat boleh, tapi bermegah-megahan untuk dunia itu cenderung mencelakakan. Alhaakumut takatsur, berlebihan, bermegah-megahan dalam apapun yang dengan itu melupakan bekal kita untuk pulang. Tidak hanya dalam hal harta, seringkali diterjemahkan melalui harta benda. Bisa berlebih-lebihan dalam pekerjaan, menikmati bekerja, lupa sholat. Lebih-lebihan dalam bermain, berlebih-lebihan dalam berolahraga, berlebih-lebihan dalam mengupdate status. Ya, walaupun kebanyakan konteksnya orang berlebih-lebihan itu pada umumnya selain hobi, kebanyakan juga adalah mengumpulkan harta benda. Baru sadar ketika sakaratul maut sudah di hadapan dan hendak masuk ke dalam kubur, hendak wafat, baru sadar ada yang kurang untuk dikerjakan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya, ada banyak hal perintah Allah yang belum kita kerjakan dalam berkehidupan. Di sewajarnya, tidak dilarang untuk kaya, silahkan, tapi dikumpulkan kekayaan itu untuk menaati Allah. Kaya, hidup dunianya bagus, digunakan untuk ibadah. Makanya di Islam itu konkret dan lengkap. Bila ada kekayaan, ibadah melalui harta itu seperti ini. Bila ada kedudukan, ibadah lewat jabatan itu seperti ini. Bila ada ilmu, ibadah melalui ilmu itu seperti ini. Jadi pedomannya sangat lengkap. Tinggal kita keluarkan mau memilih yang mana dari empat itu. Kedudukan, harta benda, ilmu pengetahuan, atau tenaga. Ibadah lewat harta, silahkan. Kumpulkan harta, keluarkan petunjuk beramal lewat harta. Ada zakat, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Kepada siapa diberikan, pelajari dulu sebelum dilakukan, sehingga paham bagaimana caranya dikeluarkan. Bila ingin memilih kedudukan, silahkan, jangan tanggung sampai yang tertinggi. Karena Nabi pun pernah membimbing sahabat-sahabat sehingga mereka mencapai level tertinggi di bidang apapun. Ada yang di birokrasi, ada yang di diplomasi, ada yang di militer, semuanya tinggi. Tapi ketinggian mereka didasari dengan ilmu pengetahuan untuk mengamalkannya. Pun demikian dengan ilmu. Silakan sebanyak-banyaknya dapatkan ilmu. Tapi nanti pelajari babnya, pelajari adabnya. Jangan sampai salah menggunakan pengetahuan. Ada yang ingin pakai tenaga, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, hanya menggunakan tenaga suaranya untuk adzan, tapi Allah ridha. Belajar dulu, belajar. Ya, kalau muadzin tidak belajar fikih adzan, tidak belajar fikih masjid, nanti selalu berupaya membandingkan dengan profesi lain, sehingga tidak menjadi kebanggaan itu. Ya, belajar supaya paham menempatkan sesuatu. Lalu setelah itu tata aktivitas, karena waktu yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan semua untuk merancang aktivitas hidup. Manusia yang punya kesempatan mengerjakan berbagai hal disebut insan namanya. Insan, karakternya ins, kecenderungan nafsunya bashar, keturunannya sampai ke atas Bani Adam, sifat sosialnya disebut nas. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas, asar namanya, surah 103. Namun sayang, banyak manusia yang sibuk tidak mampu menata aktivitasnya dengan seimbang antara dunia dan akhiratnya. Kecuali orang beriman. Nah, orang beriman itu mesti teratur. Makanya kita bersyukur jadi orang beriman, karena dengan beriman itu hidupnya teratur. Illal ladzina amanu. Keteraturan itu mendorong kita hidup lebih baik. Hidup yang baik dalam naungan ridha Allah dan petunjuknya itu disebut dengan salih namanya. Dia mengumpulkan 4 kebaikan. 1 kebaikan fisik,
thayyib namanya. 2 kebaikan sifat khair namanya. 3 kebaikan sikap perilaku. Jujur itu sifat. Kalau dipraktekkan menghindari sogokan itu sikap ma'ruf namanya. Sikap baik yang dikerjakan karena Allah, ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dikumpulkan 4 ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, jadi salih namanya. Ya, amal yang dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah dengan mengumpulkan 4 kebaikan disebut amal saleh. Iman itu cenderung mendorong kita menjadi lebih saleh. Illal ladzina amanu wa amilus. Jadi orang beriman fisiknya mesti baik. Nabi kan pernah mengatakan Allah mencintai orang beriman yang kuat dibandingkan dengan yang lemah. Salah satu pemaknaan jauhnya itu kuat dari fisik, kuat juga ilmu, kuat juga iman. Yang kedua, beriman itu jadi lebih baik. Jadi kalau Anda, kita mengaku beriman tapi sifatnya kurang baik, ada sinyal iman yang belum diaktifkan. Karena iman itu kalau pancaran cahayanya sampai ke mata, matanya jadi baik. Qul lil mu'minina iman yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, iman masuk ke mata, mata melihatnya baik.